Ketika engkau tertarik pada yang haram, Allah cabut ketertarikanmu pada yang halal. Ada satu fase dalam hidup yang tidak semua orang sadari sedang ia alami. Fase ketika hati tidak lagi berontak saat berbuat salah. Fase ketika dosa tidak lagi terasa berat. Dan fase paling berbahaya, ketika yang halal terasa hambar, sementara yang haram terasa hidup. Bukan karena engkau tidak tahu mana yang benar, tetapi karena hatimu sudah terlalu lelah untuk melawan. Dan di titik itulah Allah sedang berbicara dengan caranya sendiri, bukan dengan petir, bukan dengan musibah besar, tapi dengan mencabut rasa. Karena ketika rasa sudah dicabut, nasihat tidak lagi masuk, doa tidak lagi menyentuh, dan kebenaran hanya terdengar sebagai suara tanpa makna. Hati manusia tidak pernah diam, ia selalu bergerak, ia selalu condong. Jika tidak condong kepada Allah, ia akan condong kepada selainnya. Dan jangan pernah mengira bahwa engkau bisa mencintai dua arah yang berlawanan dalam satu hati yang sama. Yang halal membutuhkan kesabaran, yang haram menawarkan kenikmatan instan. Dan manusia lebih mudah jatuh pada yang instan daripada bertahan dalam yang benar. Bukan karena yang benar tidak indah, tetapi karena nafsu tidak pernah sabar. Tidak ada dosa besar yang datang tiba-tiba. Semuanya diawali dengan dosa kecil yang terus dibiarkan hidup. Awalnya hanya melihat, lalu terbiasa, lalu mencari, lalu membutuhkan, dan tanpa sadar, yang dulu engkau takuti, sekarang engkau rindukan. Disitulah bahaya sebenarnya, bukan pada dosanya saja, tetapi pada perubahan standar hati. Ketika halal terasa membosankan, itu bukan karena halal kurang nikmat, tetapi karena engkau telah merasakan racun, lalu berharap air jernih terasa sama. Yang haram merusak reseptor kenikmatan hati, seperti lidah yang rusak karena gula berlebihan. Akhirnya tidak bisa lagi merasakan manis yang alami. Begitulah hati. Perhatikan dirimu. Salat masih dikerjakan, tapi tanpa rindu. Al-Quran masih dibuka, tapi tanpa getar. Nasihat masih didengar, tapi terasa menyebalkan. Dan dosa masih dilakukan dengan senyum tipis. Itu tanda bahaya, karena iman bukan sekadar aktivitas, tetapi rasa takut kehilangan Allah. Allah tidak mencabut kenikmatan, kecuali setelah berkali-kali memberi peringatan. Dan peringatan paling lembut adalah Allah membiarkanmu melakukan dosa tanpa gangguan, karena dosa yang tidak lagi ditangisi adalah dosa yang telah diterima oleh hati. Banyak orang mengira hidupnya baik-baik saja, padahal ia telah kehilangan ketenangan, rasa cukup. Manisnya taat, ia tertawa, tapi kosong. Ia sibuk, tapi gelisah, dan ia mengira itu biasa, padahal itu adalah harga dari dosa yang dipelihara. Kembali kepada Allah tidak pernah nyaman di awal. Ia menyakitkan, ia berat, ia penuh penyesalan. Tapi justru disitulah penyembuhan dimulai. Putuskan yang haram, meski hatimu menjerit, karena hati yang sedang sakit akan selalu menolak obat. Taubat bukan air mata di lisan. Taubat adalah perpisahan yang tegas. Jika engkau masih menyimpan pintu menuju dosa, jangan heran jika Allah belum mengembalikan rasa. Allah maha lembut, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Jika hari ini engkau merasa yang halal terasa jauh, maka duduklah sendiri malam ini dalam sunyi, tanpa ponsel, tanpa suara, dan tanyakan pada hatimu, apa yang masih aku pertahankan? Padahal Allah telah lama melarangnya, karena selama itu masih ada, rasa itu tidak akan kembali. Dan mungkin rasa kehilangan yang kau rasakan hari ini bukan hukuman, melainkan undangan terakhir dari Allah agar engkau pulang.